Bayangkan sebuah nama yang ditakuti, bukan oleh musuh luar, tapi oleh banyak pihak di dalam negaranya sendiri. Nama itu kini hilang. Tapi kisah di balik kematiannya dan alasan kematiannya mungkin lebih kelam dari perang yang kita tahu. Hari ini kita bahas siapa Yasser Abu Shabaab, milisi anti-Hamas yang dibackingi Israel Defense Forces, dan kenapa kematiannya bisa mengguncang Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, Abu Shabaab adalah pimpinan milisi Ahmos yang dikenal sebagai Popular Forces. Dia berasal dari suku Badui Tarabin di selatan Gaza dan muncul sebagai figur kontroversial setelah Perang Gaza. Sedangkan menurut berita ABC, Popular Forces dikatakan mendapat dukungan senjata dan perlindungan dari Israel, sebuah strategi untuk melemahkan dominasi Hamas. Abu Shabaab dan kelompoknya dituduh ikut dalam penjarahan konvoi bantuan, bukan melindungi, sehingga muncul tuduhan bahwa mereka memanfaatkan situasi perang dan kelaparan untuk keuntungan mereka. Bagi sebagian warga Gaza, kelompok ini dipandang sebagai kriminal atau kolaborator, bukan sebagai pejuang kemerdekaan. Meski begitu, Israel pernah mendukung mereka dengan senjata. Itu membuat Abu Shabaab menjadi simbol konflik internal yang kompleks di Gaza. Setelah perang dan kehancuran di Gaza, muncul kekosongan kekuasaan, krisis kemanusiaan, dan ketidakstabilan. Kondisi seperti ini sering memunculkan kelompok bersenjata lokal. Israel menggunakan strategi Daven mendukung faksi lokal Hamas Agabiza, mengendalikan wilayah tanpa harus menempati secara langsung. Ini meningkatkan risiko kekerasan internal, kriminalitas, dan persaingan antar klan. Pada 4 Desember tahun 2025, laporan Reuters menyebutkan Abu Shabaab tewas setelah luka tembak dalam bentrokan di Rafah. Versi resmi dari kelompoknya, Forces, mengatakan dia ditembak ketika mencoba membantu menyelesaikan perselisihan antara keluarga lokal, bukan dalam pertempuran dengan Hamas. Sedangkan Washington Post memberitakan bahwa kematiannya merupakan aksi penegakan hukuman klan terhadap kolaborator. Kematian Abu Shabaab menunjukkan betapa labil dan rapuhnya milisi lokal yang dibentuk di tengah konflik. Mereka bisa secepat dibentuk, juga secepat dijatuhkan. Strategi menggunakan milisi lokal sebagai proksi tak sebanding dengan stabilitas, justru bisa memicu perselisihan internal, kekerasan antar klan, dan krisis legitimasi untuk warga sipil Gaza. Kasus ini menggambarkan bahwa perang bukan hanya soal front atau militer, tapi peperangan sosial, kriminal, dan ketidakpastian identitas dan keamanan. Konflik bersenjata bukan hanya itu, ada kompleksitas politik, sosial, identitas, dan ambisi. Penduduk lokal, sipil, sering jadi korban dua kali, perang antar negara dan perang antar tetangga atau klan. Dunia perlu memperhatikan bahwa solusi kekerasan tidak selalu menyelesaikan, kadang justru memperdalam luka kemanusiaan. Yasser Abu Shabaab sudah tiada, tapi cerita seperti dia tidak berakhir.